Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emma Parona. Di sini saya akan menganalisis sebuah aplikasi e-commerce yaitu Tokopedia menggunakan RStudio. Nah, pertama-tama yang harus kalian siapkan yaitu sebuah data. Nah, di sini saya mencari datanya menggunakan scraping, menggunakan bahasa Python. Nah, di sini kalian mencari data sebuah komentar Tokopedia. Di sini saya menggunakan 100 komentar saja dan tanggal. Setelah itu untuk format datanya yaitu Excel seperti ini, XLSX. Nah, setelah itu jika sudah seperti ini, lalu kita run all saja. Nah, ini sudah selesai. Nah, untuk yang pertama saya jelaskan dengan titelnya yaitu Analisis Sentimen Ulasan Tokopedia Indonesia Google Play Store dengan format date 2025-04-07 dengan outputnya PDF dokumen. Lalu ke bagian pendahuluan, analisis sentimen pelanggan terhadap platform e-commerce Tokopedia Indonesia berdasarkan ulasan Google Play Store. Tujuan analisis ini adalah untuk memahami kekuatan dan kelemahan kompetitor melalui umpan balik pengguna. Nah, untuk di library, kalian wajib mendownload sebuah library yang sudah muncul di sini, lalu mencantumkan di codingannya seperti library Red Excel, library deploy YR, dan seterusnya. Nah, setelah itu untuk di bagian loading data, untuk datanya yaitu Red Excel. Nah, jika kalian di bagian datanya dengan format CSV, lalu di bagian Red Excel-nya diubah menjadi CSV. Nah, kebetulan saya menggunakan format Excel, jadi tinggal masukkan Red Excel. Lalu untuk call names-nya false. Lalu untuk call names datanya yaitu review dan date, karena isi data dari sebuah tabel yang sudah saya masukkan yaitu yang cuma berisi review sama date doang. Jika kalian isinya lebih dari 2 seperti ini, tinggal masukkan saja, menyesuaikan. Lalu untuk di bagian format tanggalnya yaitu %B, lalu %D, dan %Y. Kemudian kita masuk ke bagian review atau outputnya. Nah, di sini muncul ya seperti review yang sama seperti data yang telah dimasukkan ya. Contohnya fitur gratis ongkirnya hoax, pas checkout tetap bayar ongkir. Kemudian di sini muncul tanggalnya. Contoh seperti 2024 bulan 10 tanggal 5. Lalu ratingnya di sini. Nah, untuk kemudian di bagian pre-processing dan tokenisasi teks. Tujuannya kita membersihkan teks komentar dari hal yang tidak relevan supaya lebih mudah dianalisis, agar kita bisa tahu kata-kata apa yang paling sering muncul dalam ulasan Tokopedia. Nah, untuk di bagian stop word custom, karena kita menggunakan custom, jadi kita masukkan kata yang sering muncul, contohnya aplikasi
yang di dan ke ini saya sudah untuk. Lalu kita ke data clean seperti ini. Nah, begini hasil outputnya. Untuk kata tidak muncul sebanyak 39 kali, yaitu dengan kata terbanyak. Lalu kata ada 38 kali, lalu katanya 35 dan seterusnya. Lalu ke analisis sentimen, kita membuat daftar kata leksikon secara manual. Kata-kata ini anggap mewakili sentimen positif, misalnya bagus atau mantap, dan negatif misalnya lemot atau hilang. Nah, berikut data-data negatif, netral, dan positif. Dengan hasil analisis data, hasilnya yaitu negatif 47,26 dan netral 13,43, lalu positif 39,30. Dengan kesimpulan yaitu negatif paling banyak. Nah, di sini artinya sekitar setengah dari pengguna memberikan rating buruk, review negatif. Positif cukup sekitar 39%, lalu netral paling sedikit 12%. Nah, untuk di bagian output, bagian rating, di sini distribusi rating pengguna Tokopedia dengan hasil rating bintang 1 dengan 24,9%, yaitu paling banyak ya. Lalu yang kedua 2 bintang 22,4%. Lalu kemudian di sini dari kata yang sering dikeluarkan yaitu tidak. Lalu ada barang, Tokopedia, toko, sampai, dan seterusnya. Nah, contohnya seperti ini. Kata tidak muncul sebanyak 17 kali dan kata ada muncul sebanyak 16 kali dan seterusnya. Lalu ke bagian tren sentimen bulanan. Nah, di sini muncul grafik-grafik sentimen bulanan dengan contohnya bulan 20 dengan sentimen rating negatif sebanyak 5.0. Lalu untuk 2025 nih, tren terbaru dengan negatif paling tinggi sampai sentimen 10. Nah, seperti ini. Nah, untuk kesimpulannya, ulasan negatif terhadap Tokopedia bersifat konsisten dari waktu ke waktu, menunjukkan adanya masalah berulang, tidak langsung perbaiki. Meskipun sentimen juga tetap ada, artinya Tokopedia masih punya kekuatannya feedback negatif agar tidak kehilangan kepercayaan pasar. Nah, mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.